Sebelum memulai video kali ini, marilah kita melafalkan nama Karagata. Nama Karagata kita mulai. Arahang sama samputto bhagawa buddhang bhagawantang apiwa timi swakhatto bhagawata dhammo dhammang namasami suppatipanno bhagavato sawaka sangko sanghang namami. Sebelumnya, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Reni Agustina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali salah satu dari Jataka, yaitu Kalaya Muti Jataka, yang berisikan seekor kera bodoh dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru di Jetawana mengenai seorang Raja Kosala. Alkisah di suatu musim hujan, pemberontakan terjadi di daerah perbatasannya. Para pasukan berpangkalan di sana. Setelah 2 atau 3 pertempuran gagal untuk menaklukkan musuhnya, para pasukan tersebut pergi mengirimkan pesan kepada sang raja. Meskipun musim hujan, raja turun dalam pertempuran dan berkemah di dekat Jetawana. Kemudian, raja mulai berpikir, ini adalah musim yang buruk untuk melakukan perjalanan. Setiap celah dan lubang terpenuhi dengan air, dan medannya menjadi berat. Kemudian sang raja kembali berpikir, saya akan mengunjungi sang guru. Beliau pasti akan menanyakan, hendak kemana? Kemudian saya akan memberitahukannya kepada beliau. Sang guru bukan hanya melindungi diriku dari sesuatu yang buruk di masa yang akan datang, tetapi beliau juga melindungi dari sesuatu yang dapat kita lihat sekarang. Jika kepergian saya tidak membuahkan hasil, maka beliau akan mengatakan, ini adalah waktu yang tidak baik untuk melakukan perjalanan paduka, tetapi jika bakal berhasil, beliau tidak akan mengatakan apa-apa. Maka ia pergi ke Jetawana. Setelah mengucapkan salam kepada guru, dia duduk di satu sisi. Lalu sang guru bertanya, mengapa Anda datang, wahai paduka? Lalu raja menjawab, pada waktu yang tidak tepat, Bante, saya sedang dalam perjalanan untuk memadamkan pemberontakan di perbatasan, dan saya akan datang terlebih dahulu ke sini untuk berpamitan denganmu. Kemudian, sang guru berkata, kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Raja-raja yang sangat berkuasa sebelum pergi bertempur terlebih dahulu mendengarkan kata-kata orang bijak dan berbalik dari perjalanan mereka yang tidak sesuai dengan musimnya. Kemudian, atas permintaan sang raja, beliau menceritakan sebuah kisah di masa lampau. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Banares, dia mempunyai seorang menteri yang menjadi tangan kanannya dan memberikannya nasihat dalam urusan pemerintahan dan spiritual. Kala itu terjadi pemberontakan di perbatasan. Para pasukan yang berpangkalan di sana mengirimkan pesan kepada raja. Raja pun tetap berangkat bersama pasukannya meskipun kala itu adalah musim hujan. Dan mereka mendirikan sebuah kemah di tamannya, Bodhisattva berdiri di sampingnya. Pada waktu itu, orang-orang sedang merebus kacang-kacangan untuk kuda dan menuangkannya ke dalam palungan. Lalu, salah seekor kera yang tinggal di dalam taman melompat dari pohon ke bawah dan mengisi mulut serta tangannya dengan kacang-kacangan tersebut. Kemudian, naik kembali ke atas dan duduk di atas pohon sembari mulai makan. Selagi ia makan, salah satu kacangnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Kemudian kacangnya dibuang dari tangan dan mulutnya, dan karenanya dia turun ke bawah untuk mencari satu kacang yang jatuh itu. Tetapi ternyata kacang itu tidak bisa ditemukannya. Dia memanjat ke atas pohon kembali dan duduk diam. Ia terlihat sangat sedih, seperti seseorang yang telah kehilangan uang 1000 keping di dalam suatu tuntutan perkara. Di sana, raja mengamati bagaimana kera itu bertingkah laku. Ia menunjukkan kepada Bodhisattva dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang itu?
Lalu Bodhisattva menjawab, "Paduka, ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh yang kurang cerdas. Mereka menghabiskan banyak hal untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit." Lalu Bodhisattva kembali mengulang perkataan raja. "Seekor kera bodoh tinggal di pohon, wahai Paduka. Di saat kedua tangannya penuh dengan kacang, ia malah membuang semuanya untuk mencari satu. Tidak ada kebijaksanaan dalam hal ini. Demikianlah diri kita, wahai Paduka. Demikian juga orang-orang yang tamak, kehilangan banyak untuk mendapatkan sedikit." Setelah mendengarkan perkataan ini, raja kembali berbalik dan langsung ke Banares. Kemudian, para pemberontak yang mendengar bahwasanya raja telah berangkat dari ibu kota untuk menghancurkan musuh-musuhnya, mereka pun tergesa pergi untuk meninggalkan perbatasan. Setelah mendengarkan ucapan guru, raja bangkit dan berpamitan untuk kembali ke Sawati. Lalu sang guru pada akhirnya berkata dan mempertautkan kisah kelahiran mereka. "Pada masa itu, Ananda adalah raja, dan menteri yang bijak itu adalah diriku sendiri." Demikianlah cerita tentang Kalayamuti Jataka yang akan ditutup oleh sabda Sang Buddha dalam Dhammapada 2 ayat 26-27. Orang dungu yang berpengertian dangkal terlena dalam kelengahan, dan sebaliknya, orang bijaksana senantiasa menjaga kewaspadaan seperti menjaga harta yang berharga. Sekian video dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya.